Bidadari chapter 74 di Mesir. Hehehe, pertanyaan yang membuat Waluyo kembali senyum-senyum. Waluyo Arjuna, isomu saiki gurguyu wae, padahal hatimu sakit kehilangan Lastri. Sindir Adiwijaya lagi. Hah, mau gimana lagi Romo? Sudah begini suratan takdirku, dan aku juga gak mungkin kan menyesalinya, karena kalau disesali berarti aku menyesali pernikahanku juga dengan Marni, termasuk menyesali adanya dua putriku Mutia dan Ingrid. Kamu tuh harusnya jangan setengah-setengah kalau kamu mencintainya. Dulu harusnya kamu menikahinya sebelum kembali ke Mesir. Berapa kali aku ulang cerita ini Romo? Dua duda ini pun melanjutkan percakapan mereka. Kalau dia bilang padaku tentang kesalahan yang kami buat dulu itu meninggalkan bayi di rahimnya, aku tentu tak akan kembali ke Mesir tanpanya Romo, keluh Waluyo. Dan saat itu sebenarnya aku berangkat lagi ke Mesir untuk mengurus izin tinggal dan izin untuk membawa istri. Aku sudah berencana untuk menikahinya dan membawanya pergi ke Mesir. Kini Waluyo menatap serius pada Adiwijaya. Saat itu sebelum berangkat pun aku sudah datang ke rumahnya Romo. Aku mengatakan pada ibunya kalau aku minta izin pamit sebentar untuk mengurus izin di Mesir. Dan aku akan membawa Lastri tinggal bersamaku di sana. Nah, memang kan aku dulu ingin mengajar di Mesir dan aku kembali ke Indonesia sebenarnya hanya ingin menjenguk orang tuaku. Tapi aku sudah ketemu duluan dengan Lastri. Pas kali aku diminta datang mengisi satu pertemuan pelajaran. Makanya aku tunda dulu sampai mendapatkan hatinya. Seru Waluyo dengan senyumnya bangga tapi malah mendapat cibiran dari Adiwijaya. Wes, dapat ditinggali saiki meran kehilangan iyange. Hahaha, sing penting aku wis dapat atine toh. Cih, tak suka Adiwijaya melihat wajah bangga Waluyo. Kamu jatuh cinta pada Lastri yang saat itu jadi muridmu kan? Perjaka lapuk, umur wis 30 rak duwe bojo. Dudu lapuk Romo, fokusku mbien kan beasiswa, sekolah di Mesir, keren toh S3 di Mesir. Senyum pun muncul di wajah Waluyo, tak peduli dengan cibiran Adiwijaya. Lastri itu usianya 13 tahun di bawah Waluyo. Saat kembali dari Mesir, usia Waluyo saat itu sudah 30 tahun, sedangkan Lastri di akhir pendidikan menengah atasnya. Waluyo yang saat itu diminta oleh kepala sekolah SMA Lastri yang merupakan teman dekatnya, anak pemilik yayasan di sekolah itu untuk mengajar dan menjadi guru sementara selama dia ada di Indonesia. Di sanalah benih-benih cinta itu muncul, dan bahkan Waluyo juga mengatakan pada Sulastri Listianingrum kalau dirinya mencintai wanita itu. Bahkan sebulan sebelum dirinya berangkat, Waluyo sempat melakukan kesalahan fatal. Dia pun ingin bertanggung jawab dan sudah meminta pada Lastri untuk menjadi istrinya. Wanita itu juga sudah setuju, hanya saja Lastri meminta supaya Waluyo bertemu dengan orang tuanya setelah dirinya lulus sekolah 4 bulan lagi. Waluyo pun setuju. Sudah ada bayangan indah tentang hidup mereka berdua dalam membina rumah tangga nantinya di Mesir. Tapi semua rencana itu hilang berantakan karena tetap wae kowe ninggalin Lastri saat hamil anakmu. Aku ndak pernah main-main dan ndak berniat meninggalkannya dan anakku Romo. Saat aku buat kesalahan dulu, kalau aku tahu pasti aku langsung menebusnya dan datang ke rumah orang tuanya memintanya untuk menjadi istriku. Cuma ndak ada yang kasih tahu aku, saiku kan ora ono WhatsApp. Waluyo pun terbayang ketika itu dia melakukan sesuatu saat jalan berdua bersama dengan Lastri. Dosa yang membuat dirinya tersenyum miris, tapi itu sekaligus kenangan indah untuknya. Hah, lulusan sarjana di Kairo kok sikapmu koyo ngono? Lah godaan setan Romo, jangankan cuma lulusan S3 Romo. Zaman dulu malaikat itu satu ada yang dijadikan manusia sama Gusti Allah. Nah, pas ngelihat perempuan yang gak tahan juga, akhirnya buat kesalahan. Sampai saat ini dirinya masih menebus dosa dan digantung terbalik di langit dan kepala di bawah mengarah ke bumi. Sama aja dulu aku gak tahan, setan memang pintar sekali menggoda.
Kalau sudah begini setan kamu salahkan. Hehehe. Waktu itu aku benar-benar mau tanggung jawab Romo, tapi Lastri bilang dia maunya nanti setelah lulus. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian, pas di bulan kelulusannya, aku kembali ke Indonesia untuk bicara dengannya, tapi aku ndak nemuin dia di rumahnya lagi. Mata Waluyo menerawang, dia yang biasanya jenaka pun kali ini terlihat menahan sedih. Rumahnya kosong, tetangganya ndak ada yang tahu mereka pindah kemana. Aku mencoba mencari tahu lewat saudara-saudaranya, juga ndak ada jawaban. Ya, Lastri memang menghilang begitu saja. Dan kamu tahu kalau setelah kepergianmu dia mengandung karena salah satu muridmu, temannya Lastri, Marni, mengatakan kalau Lastri mengandung anakmu kan? Ya, Marni dan Sulastri Listianingrum adalah sahabat dekat dulu ketika mereka masih sekolah. Marni tentu tahu kalau Sulastri sangat mencintai Waluyo, dan Sulastri juga jarang menutupi apapun dari Marni. Dan Adi Wijaya sebenarnya sudah hafal cerita ini karena sudah ratusan kali diceritakan. Tapi dia tetap diam mendengarkan karena ya memang hanya itu yang mereka ceritakan. Adi Wijaya pun sering menceritakan tentang istrinya yang sudah meninggal berulang kali, bahkan ratusan kali juga. Dan Waluyo pun sama, tetap mendengarkan seperti pertama kali baru saling mendengar cerita itu. Tapi sayangnya Marni juga tidak tahu dibawa kemana dia oleh orang tuanya. Lastri tak pernah menghubunginya lagi. Tak ada orang kampung yang tahu dan tak ada kabar lagi tentang mereka. Saat itu tidak ada teknologi semaju sekarang. Seingatku dulu di tahun 98 itu memang masih sulit sih mencari orang. Paling bisa lewat surat kabar atau selebaran seperti mencari editan sil tuh dulu kemana-mana kan ada fotonya di jalan-jalan. Benar kata Romo, aku benar-benar lost kontak dan aku tidak tahu kemana harus mencarinya lagi. Hampir 3 tahun aku berjuang tapi tidak ada hasil. Padahal aku masih berharap bersamanya. Sampai akhirnya Waluyo mengusap wajahnya, tak ingin mengingat hal itu lagi. Mungkin sajakah dulu dia dijodohkan oleh orang tuanya. Tahun itu kan tahun krisis moneter dan seingatku banyak usaha gulung tikar juga. Entahlah Romo, ada senyum di wajah Waluyo yang masih terbawa suasana ceritanya sendiri. Tapi yang pasti, Lastri mengatakan pada Marni kalau aku pergi diam-diam dan tidak memberikan informasi apapun sampai dia kebingungan harus bersikap bagaimana dan harus mengadu atau tidak pada orang tuaku. Dia tidak berani karena memang usianya masih sangat muda sekali waktu itu. Waluyo pun menunduk. Padahal sebelum pergi aku sempat ke rumahnya dulu, menitipkan surat dan mengatakan pada ibunya kalau aku pasti akan kembali beberapa bulan lagi untuk bertemu dengannya. Sepertinya semua yang aku sampaikan tidak didengar Lastri. Mungkin mereka melihatmu terlalu miskin untuk Lastri. Waluyo hanya senyum-senyum dan mengangguk karena keluarga Lastri dulu memang adalah keluarga yang cukup berada. Tapi entah apa yang terjadi setelah krisis moneter itu. Tidak ada yang pernah tahu kondisi mereka setelahnya. Memang benar-benar aneh karena mereka menghilang begitu saja dan aku menyuruh Lesmana untuk mencari infonya beberapa tahun terakhir ini juga tidak ada kabar. Entahlah Romo, mungkin karena peristiwa itu sudah berlalu-lalu, bertahun-tahun, bahkan sudah lewat 24 tahun yang lalu. Waluyo pun mengangkat bahunya lagi. Bisa jadi, tambah Adi Wijaya. Aku dulu saja yang mencarinya hanya beberapa bulan setelah mereka menghilang, aku tidak bisa menemukannya juga dan malah sampai stres sekali hingga akhirnya aku juga buat kesalahan yang sama pada Marni ketika dia menemaniku untuk mencari Lastri. Ada tawa kecil di sini dari Waluyo. Kami berdua nekat ke salah satu saudara Lastri dan yang Marni dapat kontaknya di Wonogiri. Tapi ujung-ujungnya nol besar, kami pulang dengan kecewa. Waluyo kembali menerawang ke masa itu, namun sudah tak ada senyum lagi di bibirnya. Aku depresi, aku kebingungan juga, dan karena kehujanan di jalan, aku juga terbawa suasana. Akhirnya, aku kembali melakukan kesalahan yang membuatku jadi harus bertanggung jawab pada Marni.
Hahaha, hidupmu itu keakehan dosa. Dulu niatmu harusnya belajar karena Gusti Allah, bukan keren-kerenan beasiswa supaya ndak banyak nidurin perempuan. Dua-duanya pun tertawa. Harusnya ini adalah sesuatu kesalahan besar. Tapi entah kenapa mereka tak bisa bicara apa-apa lagi, hanya tawa sajalah yang bisa keluar sambil Waluyo menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Lah piye to Romo, bukan kasihan padaku, malah mentertawaiku setiap kali aku pas di adegan yang ini ceritanya. Bilang aja kalau kamu tuh dulu sudah ngebet kawin, kamu cari dia kemanapun gak ketemu, ujung-ujungnya kamu malah nikah sama sahabatnya. Waluyo hanya bisa menghempaskan nafas ketika dia mendengar bulian dari Adi Wijaya. Sudah berapa kali juga Lesmana mendengar ini dan dia juga hanya bisa senyum-senyum di pojokan seperti biasa. Harusnya kowe cerita karo aku dari dulu, bisa ndak bantu. Nah ini sudah dari 20 tahun mau dicari yo angel. Waluyo pun senyum-senyum. Tak salah juga dengan apa yang dikatakan oleh Adi Wijaya. Ya wis lah Romo, dulu kan aku ndak dekat sama Romo. Lagi pula dulu Romo kan sangat sibuk sekali mengurus pabrik dan perusahaan Romo di Jakarta. Aku pikir dulunya tuh Romo kayak company, soalnya Romo jarang bicara, kelihatan sangar. Hartono sendiri juga sering bilang kalau Romo itu galak. Dia berapa kali kena pukul karena Romo karena tak mau belajar ngelinting kretek. Hahaha, tentu saja Adi Wijaya masih ingat soal ini. Aku juga kan baru dekat sama Romo itu kan setelah Mbah Putri meninggal. Sering lihat Romo kurang kerjaan diam di depan, bengong-bengong. Makanya aku tuh mesake karo komo. Mulai saben dino kowe ngeganggu aku. Ono wae kelakuanmu menggangguku. Benar sekali yang dikatakan Adi Wijaya, Waluyo sering sekali kurang kerjaan. Kalau dia lewat depan rumah Adi Wijaya dan pria itu sedang duduk di depan menikmati kesendiriannya dan terlihat begitu menderita, dia selalu saja menegur tapi dengan candaan hingga kadang-kadang membuat Adi Wijaya juga kesal dan sering mengomelinya. Tapi itu pula lah awal kedekatan mereka. Waluyo yang sudah lebih dulu ditinggal istrinya 2 tahun sebelum istri Adi Wijaya meninggal, sudah terbiasa dengan kesendirian dan akhirnya mereka jadi sering berkomunikasi hingga saling menceritakan masa-masa dulu hidupnya walaupun mereka beda generasi. Hubungan mereka juga semakin dekat karena Adi Wijaya juga dekat dengan Laksono, suami Ratna, dan ada kerjasama bisnis. Makin lengketlah mereka jadi tetangga senasib, sama-sama duda. Aku kan menghibur Romo. Kowe justru bikin aku cepet mati kena serangan jantung. Canda Adi Wijaya yang memang selalu saja diajak bercanda dan kadang-kadang memang agak sedikit kelewatan Waluyo menggodanya. Walaupun sebetulnya tidak sampai sih membuat dia terkena serangan jantung. Justru kehadiran Waluyo yang kadang-kadang muncul itu bisa membuat Adi Wijaya malah melupakan semua stres di pikirannya. Yo wis, nek nesu karoku aku wis ben aku mulai wae yo arep ngopeni perkututku durung dikei dinner. Alesanmu kuwi, sindir Adi Wijaya sambil mencibir. Tadi bilang arep ngenteni Hartono. Nah saiki arep mulai piye toh? Romo nahan aku juga karena ketakutan Romo kalau ada Aida kenapa-napa. Sayangnya Ratna ndak mau menolong Romo, makanya Romo minta tolong padaku toh. Sekarang Romo nyuruh aku tetap di sini supaya aku bisa bujuk Hartono jaga keponakanku. Pasti ke situ pikiran Romo. Hayo ngaku. Kamu sama aja nggak nolong aku kok. Tadi ngapain kamu bilang sama ponakanmu? Aku nyuruh telepon. Jawaban yang tentu saja membuat Waluyo senyum-senyum lagi. Ibu dan bapakku selalu ngingetin dulu Romo, kalau kita nggak boleh ikut campur urusan rumah tangga orang. Makanya kita biarkan saja anak-anak itu. Lagian Romo kan bilang kalau Romo sudah sangat yakin dengan Aida dan Reiko. Romo juga sudah memikirkan ini dan tahu kalau gadis itu yang paling cocok untuk Reiko. Jadi ya kita tinggal doakan saja lah Romo.
Memang Waluyo tidak pernah bertemu dengan Reiko, tapi dia selalu mendengar kabar tentang Reiko dari Adiwijaya. Jawabanmu itu sama kayak adekmu, yuk satu pabrik tuh Romo. Halah, Adiwijaya hanya berdetak saja mendengar ucapan Waluyo, dan cerita tentang Sulastri Listianingrum ini tidak juga pernah didengar oleh Ratna dan keluarganya. Waluyo menutup rapat semua ini dan hanya Marni, istrinya, yang tahu semua tentang kisah ini. Iya, sekarang Adiwijaya malah tersenyum sambil melirik pada Waluyo lagi. Ada apa, Romo? Ingrid, anakmu itu apa nggak disuruh sekarang aja ke Jakarta supaya bisa jadi teman Aida dan bisa belajar di sana? Ya ndak bisa toh Romo, soalnya kan ujian juga sudah didaftarkan dari sekolah. Ingrid baru bisa pergi kalau nanti sudah lulus. Lagian Ingrid juga masih harus membantuku mempersiapkan pernikahan Mutia, Mbak Yune. Anakmu masih belum lulus S1-nya kok kamu nikahkan toh? Yah, daripada buat kesalahan seperti aku dulu. Lagian Mutia jauh di Mesir Romo, dan dia juga sudah ketemu jodohnya di sana. Waluyo pun tersenyum tipis. Putrinya yang satu itu memang mengikuti jejaknya dulu, berhasil mendapatkan beasiswa di Universitas Al-Azhar Mesir. Kamu yakin jodohnya itu baik? Iyalah Romo, insya Allah. Fahran itu bukan hanya dosen muda di tempatnya kuliah, tapi dia juga seorang jurnalis internasional. Dia sudah menekuni dunia itu sejak dirinya lulus S1 di Mesir. Saat ini usianya juga sudah sama seperti usiaku dulu saat menikah dengan Marni. Ditunda lagi ya kapan dia nanti bisa punya anak. Dan nanti repot dong buat Mutia kalau suaminya sudah ketuaan dan mereka masih kecil-kecil. Mana mereka tinggal di Mesir, hanya berdua di Mesir. Nanti kalau tidak dinikahkan buru-buru ada apa-apa di Mesir kan repot urusan di Mesir. Jadi kalau mereka tinggal di Mesir itu kan Mesir lagi, omonganmu itu embulet bikin kepalaku pusing. Protes Adiwijaya yang akhirnya baru sadar kalau dirinya dikerjai oleh Waluyo yang sudah menahan tawa. Orang itu memang kadang-kadang iseng dan sengaja membuat kalimat yang ngejelimet, membuat Adiwijaya mengomel seperti sekarang. Hehehe, jangan marah dulu toh Romo, kan ini juga bagus buat Romo juga. Di Mesir itu bagus opo menurutmu? Padang pasir opo api tanah Jawa yo lebih bagus dari tanah Mesir. Yo ojo dibanding-banding ke sing kuwi Romo. Maksudku kan di Mesir. Wes langsung ae bagus opo rasa sebut-sebut Mesir. Sesok nek kowe arep ke Mesir tak golei tiket piye? Rugi sithik rapopo, sing penting duniaku tenang di tanah Jawa. Rak duwe tetangga koyo kowe. Hehehe. Ojo nesu to Romo, Farhan itu kan jurnalis di Aku tahu calon mantumu itu jurnalis Waluyo Arjuna. Adiwijaya mimiknya wajahnya sudah gemas. Ya maksudku kan kalau dia jurnalis, dia kenal sama media di Mesir Romo. Jawab Waluyo sambil menahan tawanya karena sudah berhasil membuat Adiwijaya kesal sampai ubun-ubun. Dia tidak peduli dengan kemarahan Adiwijaya dan masih menyebut kata Mesir. Lesmana, buka pintu, usir. Sabar Romo. Sebelum Adiwijaya menyelesaikan ucapannya, Waluyo kembali memotong. Gini Romo, bisa lor masukin itu kretek Romo sama rokok filter iklannya di sana. Nanti orang-orang Mesir bisa beli sama Romo. Jadi Romo bisa jual di e-commerce atau dapat bantuan untuk memuluskan punya merek dagang di sana. Farhan ini termasuk orang yang punya pengaruh Romo. Wong dia berhasil buka jalan untuk bisnis telekomunikasi di Masopoyo. Pokoknya bisa kerja sama dengan provider di Mesir, bahkan beli saham di Mesir. Temennya keluarga Prayoga juga katanya punya rencana kerjasama juga dengan pemerintah Mesir yang bantu cari jalannya Farhan.
Jelas Waluyo bersemangat, membuat Adiwijaya diam dan berpikir. Prayoga, keturunan Prawiryo Prayoga. Iyo, Prayoga sopone sing terkenal yogur kuwi. Lalu saat itulah senyum dari Waluyo terlihat. Piye saran Kuromo? Mantep toh?